Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita hari ini adalah public speaking. Public speaking tidak seperti jalan lurus yang sangat mudah untuk kita lalui, tetapi seperti jalan yang penuh dengan tikungan. Tikungan di sini seperti kekhawatiran seseorang karena rasa takut tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan benar di depan banyak orang. Sebelum kita lanjut membahas persoalan ini, perkenalkan nama saya Fioni Dwi Arfa, mahasiswa cantik Universitas Negeri Padang. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi. Baik, kita kembali kepada topiknya tadi. Kenapa seseorang bisa khawatir di dalam public speaking? Kekhawatiran di sini bisa seperti sikap grogi, yang artinya seseorang itu berkata, berbuat dalam kondisi tidak stabil, tergesa-gesa seperti ada yang ditakutkan. Hal ini disebabkan karena seseorang itu berpikir sangat jauh di luar ekspektasi yang belum terjadi, yang akan membawa dia kepada suasana, berhasil nggak ya? Jadi kesalahan nggak ya? Dan masih banyak hal lainnya. Pada kondisi inilah kita dituntut untuk tetap rileks. Pasti kita semua berpikir, kenapa bisa grogi? Ada dua alasan yang membuat seseorang grogi. Yang pertama, tidak menguasai materi. Seseorang itu terbiasa untuk menghafal, membaca, sehingga tidak tahu akan memulai dari mana perkataannya itu. Ia terlalu terfokus kepada teori A to Z. Jika terjadi sesuatu di antara A sampai Z, maka ia akan ngeblank dengan sendirinya. Seorang public speaker tidak menggunakan teks. Ia bersifat bebas, mau memulai semuanya dari manapun. Dari A ke K, B ke C, itu sesuka dia. Tetapi dia tetap terlihat lentur dan rileks. Yang kedua, disebabkan oleh jam terbang. Seseorang yang terbiasa untuk berbicara tentunya tahu di mana ia pembicaraannya itu dan bagaimana cara ia mengatasi pembicaraannya itu. Sebaliknya, seperti pemula yang baru-baru ini berbicara pasti akan takut dan grogi. Itu adalah dua hal yang menyebabkan seseorang grogi. Maka ada dua pula solusinya. Yang pertama, menguasai jam terbang. Tetapi ini tidak diperuntukkan untuk pemula, jadi tidak usah kita pikirkan. Yang kedua, menguasai materi. Seseorang harus menguasai materi itu dari berbagai hal. Misalnya, teori 5W1H. Yaitu what, who, why, when, where, dan how. Akan lebih baik lagi jika dimulai dari why. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang bisa kita bahas nantinya. Selain menguasai materi, kita harus bisa menguasai keadaan. Kita harus bisa datang sebelum audiens untuk mengecek peralatan, kondisi, keadaan, dan ruangan. Kita contohkan saja, jika kita berada di sebuah ruangan yang sangat besar, bagaimana suara kita? Mikrofon yang kita gunakan itu bagaimana intonasinya? Ketika kita tampil, kita akan berdiri di mana? Dan kita akan berjalan ke arah mana? Hal itu perlu kita kondisikan. Dan kita harus berdiskusi juga dengan panitia, membahas tentang siapa audiensnya, apa topiknya, mengapa harus begini. Solusi yang lebih luasnya lagi, banyak para public speaker yang mengidentifikasi bahwa relaksasi itu sangat penting untuk meregangkan seluruh otot tubuh kita agar tidak tegang dan kaku. Bisa juga dengan tarik nafas. Berolahraga 5-20 detik.
Menggerakkan badan itu seperti menggerakkan bahu, lengan, dan seluruh badan kita agar tidak kaku ketika berada di depan. Tentunya sebelum tampil kita sudah latihan, biasanya di depan kaca. Itu untuk melihat bagaimana gerakan kita dalam menyampaikan penampilan. Dan bisa juga dengan menggunakan teman-teman yang ada bersama kita. Ia bisa melihat dan memberikan pendapat secara langsung bagaimana penampilan kita. Pastikan 5 menit sebelum tampil, kita sudah latihan di depan kaca. Dalam public speaking, berkaca bukan berarti berdandan, tapi mengetahui suatu hal, apakah itu layak dan baik untuk ditampilkan. Ada juga teori yang masih dilakukan agar kita tidak grogi, yaitu mengenali audiens kita. Setiap audiens pasti berbeda-beda cara penampilannya. Cara menyampaikannya kepada audiens, seperti bertingkah laku dan etika tentunya tidak sama. Kita misalkan saja, audiens kita itu seorang anak kecil. Maka kita harus menjadi bagian dari anak kecil tersebut. Ada lagi solusinya, yaitu menggunakan alat bantu. Alat bantu yang paling sederhana yaitu InFocus dan PPT. Hal itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan poin demi poin. Kita tidak boleh terpaku kepada alat bantu tersebut, karena kesannya kita seperti membaca. Dan kita tidak sadar bahwa ada banyak orang di depan kita yang melihat. Ada lagi nggak sih solusi untuk menghindari kegrogian ini? Positive thinking katanya. Kita harus bisa menanamkan pikiran positif di dalam diri kita, bahwa kita yakin kita itu bisa, dan penampilan kita akan menarik semua orang. Persoalan apa yang terjadi setelah itu tidak perlu kita pikirkan. Yang penting kita sudah berusaha dan yakin bahwa kita itu bisa. Dan kita harus bisa menanamkan sikap positif di dalam hati dan otak. Dan berpikir bahwa semua orang itu baik. Dan kita yakin bahwa akan terjadi suatu komunikasi. Sekian pembahasan dari saya. Mungkin jika ada kekurangan dari materi saya ataupun kekurangan kata dari saya, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.